semua yang ada di sini, semua yang tertulis ini, ya tertulis semua ini ya, tulisan. Sebelumnya pernah ada di alam yang bukan tulisan. Sudah ada memang di sebuah alam gaib, alam perbendaharaan Tuhan, sebelum sesuatu itu menjadi nyata. Ketika Allah mau menyatakan itu, Dia hanya berkata, kamu jadi, maka jadilah dia. Surat 2 ayat 117. Surat 2 ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan padanya jadilah, lalu jadilah dia. Ketika Dia menghendaki sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya. Nya ini siapa? Dia berkata kepadanya, jadilah. Maka tadi yang ditunjuk dengan katanya ini menjadi nyata. Berarti kalau Allah mencipta adalah merubah gaibnya menjadi nyata. Itu tugas pena, tugas kalam. Merubah yang gaib menjadi nyata. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya dalam bentuk gaib, jadilah, maka menjadi nyatalah barang itu. Ketika dalam bentuk kondisi gaib, Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi ketika menjadi nyata, terikatlah Ia oleh ruang dan waktu. Maka harus kena hukum sunatullah. Tidak boleh simsalabim. Kena hukum sunatullah. Setiap Allah menciptakan manusia, selalu sperma dengan yang mana yang bernilai manusia ini kan? Bukan. Ini amanah. Ini barang yang akan dipertanggungjawabkan. Manusianya ini. Tetapi ini tidak bisa nyata. Manusia ini tidak bisa nyata kalau tidak ada ini barangnya. Jadi katakan Allah menciptakan manusia ini menjadi nyata. Tapi manusianya bukan ini. Manusianya adalah yang masuk ke dalam. Jadi kalau dikatakan manusia pertama, bukan ini manusia pertama. Manusia pertama adalah orang yang menduduki wadah pertama kali. Manusia yang menduduki wadah ini pertama kali, itulah manusia pertama. Ini terikat oleh ruang dan waktu. Aturan sunatullah mesti berlaku. Hukum short bertemu dengan seandainya ini tidak masuk, ini tidak akan bernilai manusia meskipun berjalan tegak. Inilah nanti yang disebut dengan Adam, manusia pertama yang menempati wadahnya. Jadi ya Zakaria, jangan heran, sangat mudah itu saya ciptakan anak untuk kamu, untuk anakmu, karena kamu dahulu sudah ada, tapi tidak bernilai sebagai sesuatu, tidak bisa disebut sesuatu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa semua yang nyata ini, yang nyata sebelumnya ada di tempat yang gaib. Di tempat yang gaib
disebut qada, di tempat yang nyata disebut qadar. Jangan gunakan kata nasib, ya. Gunakan kata qada dan qadar, gaib dan nyata. Semua yang nyata di sini sebelumnya telah ada pada yang gaib. Tidak akan pernah muncul dalam alam nyata kalau di alam gaib tidak ada. Kita baca surat 57 ayat 22. Jadi ini saya hapus ya. Surat berapa tadi? Surat 57 ayat 22. Kita baca. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kata musibah diterjemahkan dengan bencana karena sudah bahasa umum. Dari kata asoba itu ada sebab, ada akibat. Asoba, musoba. Jadi saya tidak terlalu mengerti bahasa Arab, tapi kata ma asoba min musibatin, tiada suatu diartikan tiada suatu bencana ya. Oke lah, kita saja ini sebenarnya ini tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak juga pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Setelah tadi ada namanya qada, ada namanya qadar. Kalau dikatakan tidak akan ada musibah yang terjadi di alam nyata ini sebelum ya pasti tertulis dulu di atas. Ya, janganlah berpikir musibah, berpikir juga yang nikmat-nikmat juga. Karena yang nikmat juga itu bagian dari sebab musababnya Allah. Ya. Tidak akan ada kenikmatan yang ada di sini kalau di atas tidak tertulis. Jadi ayat berapa tadi? Lanjut ayat sesudahnya, ayat 23. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sinilah terdapat umur kitab Lauhul Mahfuz. Jadi ya, Allah bisa menetapkan di sini, dia bisa tulis di sesuatu, bisa juga hapus. Amin. Allah merubah itu segala sesuatu yang dikehendakinya dimulai dari atas, dimulai dari sebuah perencanaan. Dan ketika perencanaannya itu Allah sudah menghendaki untuk menyatakannya, dia tinggal katakan kun, jadilah kau. Terjadilah nyata-nyata seperti ini.
Jadi perubahan bukan ada di kenyataan, tapi perubahan ada pada perencanaan. Allah katakan, saya bisa menuliskan dan saya bisa menetapkan apa yang saya kehendaki. Lauh Mahfuz itu ada dalam kekuasaannya.